tidak ada satupun bagian permohonan pemohon yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Secara tiba-tiba, pemohon menampilkan tabel perhitungan versi pemohon hanya pada tingkatan provinsi, sebagaimana tercantum pada bagian 4.5. Akan tetapi, dari seluruh permohonan pemohon tidak ada bagian sedikit pun yang menguraikan dengan jelas rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, sampai kabupaten. Berapa perolehan suara pemohon dan berapa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. Sehingga perolehan suara versi pemohon pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak jelas dasar rekapitulasi hasil perhitungan suaranya. Menurut pemohon, hasil perhitungan yang dilakukan oleh termohon terjadi kesalahan. Gambaran hasil perhitungan suara sebagaimana yang dibuat oleh KPU tidak pernah dipersalahkan oleh pemohon, baik sejak di tingkat TPS maupun setelah dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pertanyaan penting yang ditanyakan oleh termohon adalah terkait dengan dasar dan dari mana pemohon dapat menyimpulkan bahwa suara pemohon adalah 60 juta sekian dan suara pasangan calon presiden nomor 2 adalah 66 juta. Tidak ada satu bagian pun dalam permohonan pemohon yang menjelaskan dan menguraikan metode dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh pemohon mulai dari tingkat TPS sampai provinsi. Pemohon hanya menyebutkan pada bagian 4.5 bahwa berdasarkan form C1, DA1, DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon nomor 1 dan penambahan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1.500.000 suara dan ditemukan pengurangan perolehan suara pasangan calon dan wakil calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebanyak 1.200.000 suara dari 155.000 TPS. Dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pengurangan suara milik pemohon bisa terjadi. Selain itu, dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan petitum pemohon yang menuntut perolehan suara pemohon sebesar 60.139.153 suara. Karena jumlah suara pemohon yang ditetapkan termohon adalah 62.576.444. Sehingga apabila menurut pemohon suara pemohon berkurang 1.200.000 suara, maka seharusnya pemohon menuntut jumlah suara pemohon sebesar 63.776.444 suara, bukan 67.139.153 suara. Begitu pula dengan jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang ditetapkan oleh termohon sebesar 70.909.833 suara. Apabila menurut pemohon terjadi penambahan suara sebesar 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara, seperti dalil pemohon. Sehingga, jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tetap mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh pemohon. Dengan demikian, seperti yang jawaban yang disampaikan termohon sebelumnya, permohonan pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, maka sebenarnya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Maka terhadap permohonan demikian, sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan di dalam amar putusannya bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Vide pasal 75 Undang-Undang MK, Jungto pasal 9 ayat 1 dan pasal 39 PMK nomor 4 tahun 2004. B. Tenggang waktu permohonan. Bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 ternyata memasukkan materi permohonan yang sama sekali baru, yang tidak ada dalam permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 dan tanggal 26 Juli 2014, dan di luar materi nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pendahuluan tanggal 1 Agustus 2014
yaitu 1. Dalil pemohon mengenai bagian B, Pemilu Pilpres tahun 2014 cacat hukum, mulai halaman 12 sampai dengan halaman 38. 2. Dalil pemohon mengenai bagian C, pelanggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi 1. Bagian 1, mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan DPT, daftar pemilih tetap, mulai halaman 43 sampai dengan halaman 49. Bagian 2, mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, mulai halaman 49 sampai dengan 63. Bagian 3, bahwa hal-hal yang lain bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ini terjadi sedemikian secara merata pada seluruh provinsi di seluruh Indonesia, khususnya pada 10 provinsi yang semula hanya disebutkan nama provinsinya saja tanpa uraian permasalahannya, yaitu di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku, serta adanya tambahan daerah kabupaten kota yang baru dipersoalkan padahal tidak pernah disebutkan sebelumnya. 4. Bagian 4, penekanan oleh pejabat penguasa daerah, halaman 187. Bagian 5, rekayasa pihak penyelenggara, halaman 188. Bagian 5 lagi, politik uang, halaman 188. Bagian 6, bahwa termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia, halaman 189. Begitu juga dengan petitum pemohon pada angka 6, menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif pada halaman 192. Juga petitum pemohon pada angka 8 yang memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, halaman 192. Petitum pemohon pada angka 9 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Indonesia. Petitum pemohon pada angka 2 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Dengan demikian, karena perbaikan permohonan pemohon memuat materi yang sama sekali baru, baik dari dalil-dalil permohonan pemohon maupun petitumnya, maka harus dikualifikasikan sebagai permohonan pemohon yang baru, yang berbeda dengan permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya, sehingga merujuk kepada ketentuan pasal 201 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Junto pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, Junto pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perkara adalah 3 kali 24 jam setelah penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional, maka perbaikan permohonan. Pemirsa, 811 masih akan kembali setelah jeda berikut, namun sebelumnya kita saksikan dulu headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat.